Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu buat hari baru Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan tolong kami mengerti firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Daniel pasal 1 ayat 5 dan ayatnya yang ke-7. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Tema renungan kita pada pagi hari ini ialah keberhasilan melalui pendirian yang kokoh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kisah Daniel dan teman-temannya menjadi contoh bagi kita bahwa pendirian yang kokoh menjadi kunci keberhasilan. Kita dapat melihat bagaimana Daniel dan teman-temannya diperhadapkan dengan berbagai godaan untuk membuat mereka menajiskan diri mereka serta menjauhkan mereka dari Allah yang mereka sembah. Berbagai strategi digunakan oleh orang Babel untuk membuat Daniel dan teman-temannya jauh dari Allah. Mulai dari memberikan pendidikan sesuai dengan ilmu mereka, di mana mereka dididik selama 3 tahun, kemudian dengan mengganti nama mereka, serta berupaya melalui makanan, dengan memberikan mereka makanan dari santapan raja dan anggur yang biasa diminumnya. Semua itu dilakukan sebagai upaya untuk menjadikan orang-orang Ibrani itu sebagai penyembah dewa. Raja Nebukadnezar, seorang yang percaya kepada dewa-dewa, bermaksud supaya orang-orang Ibrani itu yang sedang melayaninya dilepaskan sama sekali dari kepercayaan terhadap Allah yang benar. Nah, secara asasi, perubahan nama itu tidak menjamin perubahan sikap mental dan spiritual. Perubahan nama tidak menjamin nasib, karena masa depan tidak terletak pada nama. Nama Daniel yang berarti Allah adalah hakimku telah diubah menjadi anak dewa Bel. Akan tetapi, nama tersebut tidak mengubah pendirian Daniel sedikit pun. Baginya, apapun situasinya atau nama apapun yang diberikan kepadanya, Allah tetaplah hakimnya. Dengan demikian, rencana untuk menjadikan Daniel sebagai penyembah berhala melalui semuanya itu ternyata sia-sia karena Daniel dan teman-temannya memiliki pendirian yang kokoh. Daniel dan teman-temannya telah berubah nama dan telah menerima segala ilmu dan teknologi Babel. Tetapi Babel tidak pernah berhasil mengambil alih iman dan pengharapan mereka. Ilmu yang diperolehnya itu menjadi sarana di dalam pelayanannya, bukan menjadi penghambat pelayanannya, bukan untuk membuatnya jauh daripada Allah. Karena itu, Daniel dan teman-temannya berhasil menjadi orang yang berpengaruh besar di Babel pada waktu itu. Dan kunci dari keberhasilan yang dapat digapai itu terletak pada pendiriannya yang kokoh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, milikilah pendirian yang kokoh. Perkaya iman kita dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan teruslah bangun iman kita dari hari ke hari melalui persekutuan yang intim dengan Dia dan dengan sesama. Dengan demikian, apapun yang terjadi di sekitar kita, godaan apapun yang datang dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap kokoh dalam iman kita. Dan ketika kau memiliki pendirian yang kokoh, maka kita akan menggapai keberhasilan yang sejati. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama pagi hari ini. Tuhan memberkati
firman-Mu bagi kami semua menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati kami menjalani hari ini dalam berbagai kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan membuat berhasil setiap yang kami kerjakan dan kami didapati setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.